Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji data dengan paired sample t-test atau uji tes sampel berpasangan. Analisis ini digunakan untuk menguji data dua variabel atau sampel yang berkorelasi dengan skala interval atau rasio. Berikut ini merupakan data fiktif tentang nilai pretest dan post-test dari 10 orang siswa. Berdasarkan data, misalkan kita ingin menguji bahwa ada perbedaan yang nyata antara nilai pretest dengan nilai post-test. Yang pertama kita lakukan ialah membuka software SPSS. Buka fiturnya, kemudian dalam variabel view kita ketik datanya, yaitu pretest, kemudian desimalnya kita atur menjadi input dan labelnya kita atur usernya menjadi skala. Kemudian kita masukkan variabel yang kedua, yaitu post-test. Kita ubah desimal menjadi 0 karena angka yang kita masukkan bukanlah bilang desimal. Kita masukkan data yang kita punya ke dalam data view. Setelah kita masukkan datanya, kemudian kita klik analyze dan kita pilih compare means. Kemudian kita pilih one sample t-test. Maaf, kita pilih paired sample t-test karena kita akan menguji paired sample t-testnya. Nah, kemudian kita masukkan post-test ke dalam variabel kedua. Kita masukkan pretest dulu ke variabel pertama, kemudian post-testnya ke variabel kedua. Setelah itu, kita klik option. Kita pastikan bahwa confidence interval presentasinya 95% dan exclude basis analysis by analysis disimpan. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Berikut ini merupakan output dari data kita yang tadi. Hasilnya, pada jumlah output akan muncul tampilan dua tabel, yaitu tabel pertama paired sample statistik. Nah, tabel pertama ini menyajikan koefisien korelasi persen beserta tingkat signifikasinya, atau tanda negatif merupakan simbol hubungan yang terbalik. Kemudian tabel kedua, yaitu paired samples correlation, menyajikan data yang hampir sama dengan tabel one sample test. Kita lihat tabel yang ketiga, mean-nya adalah selisih rata-rata, sama dengan 54,4 dikurang 74,1, sama dengan minus 19,7. Kemudian standar deviasinya sama dengan simpangan baku selisih sama dengan 16,826. Kemudian kita lihat pada kolom berikutnya, yaitu standar error mean. Saya ulangi, standar error mean sama dengan galat baku rata-rata sama dengan standar per akar n sama dengan 16,826 per akar 10. Hasilnya 5,321. Standar error mean. Kemudian nilai signifikasinya yaitu 0,005, di mana angka ini lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis awal kita ditolak. Yang berarti adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial menguji data paired sample t-test. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial cara menguji data dengan independent t-test. Perlu diketahui bahwa independent t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata antara kelompok bebas yang berskala data, interval, atau rasio. Asumsi yang harus dipenuhi uji tes sample independent adalah yang pertama, skala data harus diukur oleh rasio. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Data per kelompok tidak terdapat outlier. Dan yang terakhir, varians antar kelompok sama atau mungkin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menyiapkan data. Di sini sudah ada dua data pasangan, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang pertama harus kita lakukan ialah menguji normalitas kedua data ini.
Lalu, di sini sudah terdapat dua variabel, kemudian kita masukkan data yang tadi. Banyak 10 orang. Dan kelompok kedua juga sebanyak 10 orang. Setelah itu, kita masukkan nilai dari kelompok 1. Kita masukkan di bawahnya. Setelah itu, kita kan mau menguji nomor datanya terlebih dahulu. Maka kita klik analyze, kita klik deskriptif, kemudian kita klik export, kemudian nilai kita masukkan ke variable dependent list. Dan yang kelompok ini kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita klik plots, kemudian kita centang yang start and leave, histogram, for levels together, normalized plots with test, dan kita pilih yang power estimation, tanda tabel, script versus level with labels. Setelah semua dicentang, kita klik continue. Berikut adalah output dari kita tadi. Kemudian kita lihat yang tabel test of normality. Tabel ini menunjukkan uji hasil Happy dan kolom Brooks Smirnoff. Nilai seed pada kolom Brooks Smirnoff ini yaitu menunjukkan 0,200. Kelompok di mana lebih besar dari 0,65. Maka berdasarkan uji kelompok Brooks Smirnoff, data tiap kelompok berdistribusi linear. Kemudian kita lihat lagi peak value uji Sackler pada kelompok 1 sebesar 0,993, lebih besar dari 0,05, dan pada kelompok 2 sebesar 0,607, besar juga dari 0,05. Karena semua nilai lebih besar dari 0,05, maka kedua kelompok sama-sama berdistribusi linear berdasarkan uji Sackler. Karena responden kita hanya 10, maka kita menggunakan yang Sapir-Whorf. Setelah itu kita lihat tabel yang di bawahnya, yaitu tabel test of homogeneity of variance. Dalam tabel ini menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode Laffer curve. Nilai menunjukkan pada baris nilai based on mean, yaitu 0,0001 dan signifikan sebesar 0,995. Kita akan memiliki satu persatu asumsi yang harus dipenuhi dalam menguji independent sample space. Oke, kemudian kita lihat lagi outputnya. Nah, kita lihat output yang steam and leaf plots. Mengapa kita harus melihat output steam and leaf plots? Steam and leaf plots berfungsi untuk mendeteksi adanya outlier. Ada outlier apabila terdapat nilai ekstrem di atas dan di bawah stem. Pada data Anda, pada data kita, tidak terdapat nilai ekstrem, tidak terdapat outlier. Deteksi outlier juga bisa dinilai dengan box plot. Kita lihat output dari box plot. Nah, box plot ini tidak menunjukkan terdapat adanya plot di atas dan di bawah box plot, yang berarti tidak terdapat outlier. Oleh karena semua asumsi terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji independen. Kita kembali ke input. Kita klik analyze, kemudian compare means, kita pilih yang independent sample difference. Setelah itu kita masukkan nilai ke kolom test variable dan kelompok ke grouping variable. Kita define grup 1 adalah kelompok 1 dan grup 2 adalah kelompok 2. Klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Kita lihat tabel yang pertama. Tabel ini menunjukkan ya, atau rata-rata tiap kelompok, yaitu pada kelompok 1 sebesar 58,7. Kita lanjutkan ke tabel yang kedua. Perbedaan dari tabel pertama tadi berbeda. Sama dengan yang kita bahas tadi, yaitu arus homogen. Maka kita gunakan baris pertama, yaitu nilai P besar minus 2,048 pada DF 18. DF pada uji P adalah N kurang 2, yaitu pada kasus ini 20 kurang 2 sama dengan 18. Nilai T hitung ini akan dibandingkan dengan P tabel pada DF 18 dan
probabilitas 0,6. Untuk menjawab hipotesis, ada dua cara. Yang pertama, kita harus membandingkan antara T hitung apabila T itu positif, maka ada perbedaan bermakna. Apabila T hitung lebih besar dari sama. Apabila T itu negatif, maka ada perbedaan bermakna apabila T hitung lebih kecil dari sama. Cara kedua adalah dengan melihat heuristik pada tabel 2 Taylor atau p-value yang ini. Pada kasus ini, kita lihat bahwa p-value-nya sebesar 0,055, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka perbedaan bermakna secara statistik harus ditentukan pada probabilitas 0,65. Misalnya perbedaan rata-rata atau median kelompok ditentukan pada kolom dan diferensi, yaitu minus 13,7%. Karena bernilai negatif, karena bernilai negatif, maka berarti kelompok pertama memiliki nilai lebih rendah daripada kelompok kedua. Oleh sebab itu, hipotesis awal kita ditolak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai independent sample test. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uji one way dan two way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Oke, uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA atau analisis of varian seringkali kita sebut dengan uji ANOVA satu faktor. Nah, pada uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, apa saja sih yang menjadi persyaratan untuk uji one way ANOVA? Yang pertama itu sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Nah, pada kesempatan ini kita mempunyai satu contoh kasus uji one way yang dimana itu berisi seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone tersebut di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Nah, yang menjadi rumusan masalah yang akan kita teliti ada 3. Yang pertama itu, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Dan yang ketiga itu, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya? Nah, untuk menjawab kasus ini, kita menggunakan data yang ada di Excel ini. Terlihat di sini bahwa ada data penjualan 10 minggu pertama dari merek HP, Samsung, Oppo, dan Vivo, dan Lenovo. Nah, untuk minggu pertama itu merek Samsung, yang berhasil terjual itu sebanyak 52 unit. Untuk minggu keduanya, sebanyak 45 unit untuk Samsung. Begitu juga seterusnya sampai minggu ke-10 untuk unit Lenovo terjual sebanyak 43. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah uji one way ANOVA dengan cara SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu dengan cara menginput datanya. Oke, kita input dulu data ke dalam ANOVA. Nah, yang pertama kita klik dulu variable view. Di variable view nanti akan ada 2 variabel statistik yang akan kita input ke dalam. Yang pertama itu ada merek HP. Yang kedua ada penjualan. Nah, di merek HP ini di variable view dibuat seperti ini dengan tulisan seperti ini. 1 untuk Samsung, 2 untuk Oppo, 3 untuk Vivo, 4 untuk Lenovo. Dengan measure-nya scale. Dan untuk penjualan di variable view kita buat labelnya penjualan, missing none dengan kolom 8, center, dan measure-nya scale. Oke, setelah kita isi variable view, kita langsung ke data view. Kita input semua data yang di Excel tadi. Ini kita copy paste saja semua data yang ada di Excel. Kemudian masukkan ke SPSS seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari normalitas dari data tersebut. Caranya, pergi ke Analyze, pilih Descriptive Statistik, klik Explore. Kemudian, penjualan buat di Dependent List atau variabel terikatnya. Sedangkan merek HP sebagai faktor list. Di Plots, klik Plots. Kemudian pilih yang Normality Plot Suite Test. Klik OK, maka akan keluar sebuah output. Nah, ini dia keluar sebuah output. Kita langsung ke tabel Test of Normality. Kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, dari data ini, dari tabel Test of Normality, terlihat bahwa Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya, data yang ada pada merek HP itu
dan penjualan berdistribusi normal, sehingga asumsi pertama untuk uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas dan langsung melakukan uji one way ANOVA sekaligus. Nah, kita close dulu ini ya untuk output pertamanya. Selanjutnya, setelah di close, kita balik ke data sebelumnya, pergi ke analyze, pilih compare means, baru pilih one way ANOVA. Nah, penjualan letakkan di dependent list, merek HP letakkan di faktor. Pilih COSO, beri centang pada 2K. Dengan significance level 0,05, baru klik continue. Baru pada option, karena yang diminta rata-rata penjualan dan homogenitas, maka centang deskriptif dan centang homogeneity covariance test. Maka akan keluar outputnya sebagai berikut. Nah, di deskriptif ini menjelaskan data-data statistik deskriptif dari merek HP yang telah kita input tadi. Nah, terlihat dari data tersebut bahwa Samsung memiliki rata-rata paling tinggi yaitu sebanyak 45,30 dengan standar deviasi 8327, standar errornya 2,63, di lower band 39,34 sampai dengan 51,26 di tingkat kepercayaan 95%, dengan nilai minimumnya adalah 35 dan maksimumnya 60. Nah, untuk nilai terendah dari rata-rata tersebut terdapat pada Lenovo dengan banyak data 10, dengan jumlah minnya itu atau rata-ratanya itu sebanyak 35,70 dengan semua total data yang kita input dari dalam sebanyak 40. Oke, selanjutnya kita akan menguji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas atau menguji kesamaan varian dari data tersebut. Kita lihat pada tabel test homogeneity of variance. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang ini based on mean. Karena kita tadi yang ditanya adalah rata-rata. Dari based on mean didapat uji LNP statistiknya itu sebesar 2,508 dengan DF1 itu sebesar 3. DF1 itu diperoleh dari rumus K dikurang 1. K itu adalah kategorikal. Di sini kategorikalnya ada 4. Yang pertama Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, DF2 itu adalah N dikurang K. N itu adalah banyaknya data dikurang banyaknya kategorikal. Jadi 40 dikurang 4 sama dengan 36. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita selanjutnya adalah nilai signifikansinya. Untuk nilai signifikansi dari uji homogenitasnya itu sebesar 0,074 dan itu lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sekarang kita lanjut ke uji ANOVA-nya. Ini menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama itu jika nilai signifikansinya di lebih dari 0,05 maka rata-ratanya sama. Yang kelima, maka rata-ratanya berbeda. Nah, berdasarkan output di ANOVA, kita lihat bahwa nilai signifikansinya itu berada di angka 0,009. Atau dalam kata lain itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata keempat jualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Nah, kita akan mengecek lagi di mana letak perbedaan mereka. Kita lanjut ke bagian yang ke tabel selanjutnya itu ada tabel multiple comparison. Nah, di multiple comparison ini ada 2K HSD. Pengujian 2K HSD ini merupakan perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan terhadap jumlah analisis variannya. Nah, ini misalkan untuk Samsung dengan Lenovo. Untuk merek Samsung dengan Lenovo itu kita peroleh mean difference-nya atau mean difference itu sebesar 4.200. Nah, 4.200 ini diperoleh dari jumlah ini tadi, maaf salah itu 4,2 ternyata 4,2 diperoleh dari nilai rata-rata min Samsung tadi dikurang dengan min Oppo sehingga menghasilkan 4.200 dengan standar errornya itu 2,697 dengan nilai signifikansinya 0,415, lower bandnya min 0,306 sampai dengan 1146 di tingkat kepercayaan 95%. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai signifikansinya di sini. Terlihat untuk Samsung dan Oppo itu nilai signifikansinya itu 0,415 yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Nih. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk penjualan handphone Samsung dan Oppo itu adalah sama sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif kedua merek handphone tersebut tidak signifikan. Nah, dari data yang kedua ini kita lihat bahwa yang bermasalah itu adalah Samsung dan Lenovo di mana mereka ini memiliki nilai signifikansi itu sebesar 0,06 yang artinya terdapat perbedaan di sana. Oke, kita lanjut di homogeneous subsets.
Nah, di homogeneous subset ini untuk melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Nah, pada subset 1 ini, pada subset 1 dengan alpha 0,5 terlihat bahwa ada Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo sama. Dan Samsung tidak termasuk di subset yang pertama. Nah, yang subset kedua, terlihat bahwa penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung itu berada pada subset 2. Artinya penjualan mereka sama. Sehingga rata-rata penjualan untuk Vivo, Oppo, Lenovo ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, berdasarkan tadi semua tabel yang kita baca, kita dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. Nah, dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Nah, demikianlah untuk uji one way ANOVA pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke uji two-way ANOVA. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan lanjut lagi untuk uji two-way ANOVA dengan SPSS. Nah, konsep dasar uji two-way ANOVA sebagai berikut. Uji two-way ANOVA disebut juga sebagai uji ANOVA dua arah atau dua faktor. Nah, apa sih tujuan dari uji two-way ANOVA? Tujuannya adalah untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Nah, apa saja yang menjadi persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau interval data dalam rasio. Nah, yang keempat, nilai residual standarnya itu harus berdistribusi normal. Yang kelima, varian antar kelompok harus homogen. Nah, di sini kita memiliki satu contoh kasus untuk uji two-way ANOVA. Yang bunyinya sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Nah, ada dua faktor nanti yang akan terdapat di sana. Yang pertama itu ada faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua yang kita bagi menjadi 3 taraf. Yang pertama SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Yang kedua itu ada faktor jenis kelamin yang terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Nah, datanya ada di Excel ini sebagai berikut gambarnya, hasil belajar matematika siswa SMP. Ada jenis kelamin dan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Nah, kemudian ada rumusan masalah yang akan kita teliti. Apa saja itu? Nah, di sini kita lihat. Yang akan kita teliti itu ada 3. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tuanya? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswanya? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa? Nah, sebelum kita menginput data-data ini ke dalam suatu SPSS, ada baiknya kita buat dulu pengkodean data-data dari hasil belajar ini dengan tabel sebagai berikut. Nah, ini kita lihat di kode jenjang pendidikan. Untuk SMP, saya berikan kode 1. Untuk SLTA, saya berikan kode 2. Dan untuk perguruan tinggi, saya berikan kode 3. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan kita menginput nanti ke dalam data view SPSS. Nah, untuk kode jenis kelamin, untuk 1 itu melambangkan atau menggantikan inisial dari laki-laki. Yang untuk kode kedua itu menyatakan perempuan. Nah, kemudian ini kita input satu-satu datanya secara horizontal ini, secara vertikal, dari 60 sampai 50, baru dilanjut lagi 70 sampai 70. Jangan langsung di blok semua ya teman-teman, harus satu persatu. Misalnya data SMP terlebih dahulu, data SLTA, lalu data PT. Begitu juga untuk jenjang pendidikannya, SMP dulu, SLTA, baru PT. Nah, baru sehingga kita dapatkan nanti di data view seperti berikut di data view. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada variabel view akan ada 3 variabel statistik di sana. Yang pertama itu hasil belajar. Kita beri label hasil belajar dengan perataannya tengah, baru mentionnya scale. Baru untuk variabel statistik yang kedua itu ada pendidikan terakhir orang tua, kita singkat pendidikan saja. Desimalnya 0, pendidikan terakhirnya kita beri nama dengan pendidikan terakhir orang tua. Kita beri label atau value seperti ini. 1 itu untuk SMP, 2 untuk SLTA, dan 3 untuk PT. Dilanjut lagi, untuk variabel statistik yang ketiga itu adalah kelamin. Untuk desimalnya 0, kita beri nama jenis kelamin, values-nya berisi sebagai berikut. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, kemudian perataannya tengah, dan measure-nya scale. Nah, setelah tadi data sudah kita input semua, baik di variable view dan data view, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah uji two-way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar. Nah, pada data tersebut kan belum ada nilai residualnya. Nah, untuk mencari nilai residual, kita bisa klik Analyze. Kita pergi ke General Linear Model. Kita klik Univariate. Nah, hasil belajar siswa kita masukkan ke dependent list, dependent variable. Pendidikan terakhir dan jenis kelamin orang tua kita buat di faktor. Kemudian pilih Save. Beri centang pada standarisasi. Kemudian klik Continue. Maka akan keluar nanti sebuah kolom baru, kita abaikan off-nya.
akan keluar ini. Nah, kolom baru lagi, JRE 1. Ini merupakan nilai residual dari hasil belajar pendidikan dan kelamin. Nah, kita akan mengecek normalitas dari nilai residualnya. Kita pergi ke analisis lagi, deskriptif statistik, kemudian klik explore. Masukkan yang tadi standarisasi residualnya ke dependent list, pilih plots, kemudian klik formality with plot test. Klik continue, kemudian oke. Nah, maka akan keluar data. Kita langsung fokus kepada tabel test of normality karena kita ingin melihat normalitasnya. Nah, yang kita perhatikan adalah yang Shapiro-Wilmy untuk uji normalitasnya. Terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,698 kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Nah, karena nilainya itu lebih besar dari 0,05, 0,698 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standarnya sudah normal. Berarti asumsi pertama sudah terpenuhi untuk uji two-way ANOVA. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah uji homogenitas dan uji two-way ANOVA yang bisa kita lakukan dengan satu cara dan satu tahapan langsung. Kita close dulu outputnya. Nah, ini cara untuk uji homogenitas dan two-way ANOVA-nya. Kita pilih lagi yang general linear model, kita pilih univariate. Yang step tadi, kita hapus dulu centangnya dari standarisasi, baru klik OK. Kemudian di option, beri centang pada deskriptif statistik dan homogeneity test. Kemudian klik OK. Baru untuk di plots, saya teman-teman, untuk di EM means, estimated marginal means, pindahkan semua pendidikan kelima kelamin dan pendidikan kelamin ke display means form. Klik continue, kemudian OK. Nah, terlihat ada data sebagai berikut. Di sini ada yang pertama ada tabel dari between subject factor. Nah, tabel yang ini menjelaskan tentang variabel statistik yang kita input tadi dalam SPSS, yang dimana ada dua itu, ada pendidikan terakhir orang tua dengan kode-kode, satu itu untuk SMP sebanyak 14, dua itu untuk SLTA sebanyak 14, tiga itu untuk perguruan tinggi sebanyak 14. Nah, selanjutnya yang kedua ada variabel faktornya itu, yang kedua adalah jenis kelamin dengan kode satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan, dan ini merupakan variabel faktor yang kita pakai untuk two-way ANOVA ini. Nah, selanjutnya itu ada tabel deskriptif statistik. Nah, di tabel ini kita melihat statistik deskriptif dari data yang ada pada SPSS kita. Nah, misalnya pada pendidikan terakhir orang tua SMP dengan jenis kelamin laki-laki, diketahui bahwa min-nya itu sebesar 58,57 dengan standar deviasinya 13,452 dan banyak data 7. Begitu seterusnya hingga ke perguruan tinggi untuk jenis kelamin perempuan. Nah, kita langsung masuk ke uji ketiga, yaitu uji homogenitasnya. Nih, Levene test of quality of error variance. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya dari nilai signifikansi hasil belajar siswa kita ini yang besar ini itu sebesar 0,748. Nah, artinya apa? Artinya 0,748 ini lebih besar dari 0,5. Maka kita simpulkan varian variabel hasil belajar matematika adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Kita boleh langsung masuk ke uji two-way ANOVA-nya. Nah, di sini merupakan tabel yang menunjukkan uji dari two-way ANOVA tersebut, yaitu tabel test of between subject reference. Nah, yang kita perhatikan itu yang di sini. Perhatikan kursor saya yang di pendidikan kelamin, baru ada pendidikan bintang kelamin. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan two-way ANOVA-nya sebagai berikut. Kita baca di experience pula. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, dari sini nanti kita akan buat kesimpulannya berdasarkan nilai signifikansi. Nah, pertama kita lihat dulu yang pendidikan. Pendidikan itu mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,00. Itu artinya apa? Itu artinya 0,00 ini lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat kita simpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Jadi, pendidikan terakhir orang tua itu sangat mempengaruhi hasil belajar matematika menurut data ini. Selanjutnya jenis kelamin. Di jenis kelamin ini kita ketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,05. Itu artinya apa? Itu artinya tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin karena nilainya lebih besar dari 0,05. Yang kedua, yang terakhir ada pendidikan kelamin. Nilai signifikansinya adalah 0,490. Yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Nah, itulah untuk uji two-way ANOVA dan pembuatan kesimpulannya sekaligus. Nah, selanjutnya ini ada estimate marginal means. Di estimate marginal means ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin secara deskriptif. Nah, ini kembali lagi untuk menjelaskan deskriptifnya saja. Oke, baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang uji two-way ANOVA. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada teman-teman kita.
di sini saya Tania akan menjelaskan di bagian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji non-parametris untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas yang berskala data ordinal, interval, atau rasio, di mana data tersebut tidak berdistribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi dalam Mann-Whitney U-test yaitu 1. Skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi atau normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang keempat, varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher atau F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Baiklah, langsung saja ke praktiknya. Di sini sudah ada soal, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan penghasilan antara sarjana ekonomi dan insinyur. Penelitian menggunakan sampel 9 orang. Tabel berikut menunjukkan penghasilan yang diterima oleh 5 orang sarjana ekonomi dan 4 orang insinyur setelah 3 tahun bekerja yang diperoleh dari sampel secara random. Baiklah, langsung ke SPSS-nya. Baiklah, di sini saya isi di bagian yang ini adalah penghasilan dan kelompok. Untuk type-nya numerik dua-duanya, desimalnya dari 2 kita ubah ke 0. Untuk value kita ketik yang di sini. Lalu nanti di sini ketik 1, lalu bawahnya adalah SE dan 2, terus bawahnya adalah IR, lalu tekan OK. Untuk line-nya dua-duanya center, measure-nya yang untuk penghasilan itu nominal, untuk kelompok itu scale. Langsung saja ke data view. Nah, dari data yang tadi saya sudah copy paste ke data berikut, ke tempat data view ini. Langsung saja kita ke analyze, lalu cari non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, lalu ke two independent samples. Nah, akan terdapat seperti ini. Untuk bagian penghasilan dimasukkan ke test variable list, dan untuk kelompok dimasukkan ke grouping variable. Nah, karena ini kelompok, maka kita masukkan ke define groups. Grup 1 itu kita ketik 1, grup 2 itu kita ketik 2. Klik continue, lalu klik OK. Maka akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Di sana ada tabel ranks. Untuk cara pembacaannya, tabel di atas menunjukkan mean rank atau rata-rata peringkat tiap kelompok, yaitu pada tiap kelompok pertama rata-rata peringkatnya 19,50 lebih rendah daripada rata-rata peringkat kedua, yaitu 25,50. Apakah perbedaan rata-rata peringkat dua kelompok di atas bermakna secara statistik atau signifikan? Lihat tabel tes statistiknya yang ada di bawah itu. Tabel tersebut menunjukkan nilai U sebesar 4,500 dan nilai W sebesar 19,500. Apabila dikonversikan ke nilai Z, maka besarnya negatif 1,353. Nilai signifikan atau p-value sebesar 0,176 lebih besar dari 0,05. Apabila nilai p-value lebih besar dari batas kritis 0,05, maka tidak terdapat perbedaan bermakna antara dua kelompok atau yang berarti H0 dapat diterima. H0 di sini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan sarjana ekonomi dan insinyur, dan HA adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara sarjana ekonomi dan insinyur. Maka untuk kesimpulannya, karena bentuk dan penyebaran sama, maka hasil uji di atas juga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan median yang bermakna antara dua kelompok. Apabila bentuk dan penyebaran kedua kelompok tidak sama, maka uji Mann-Whitney hanya dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya perbedaan rata-rata atau mean antara dua kelompok. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian pada uji statistik non-parametrik, yang dimana di sini yang pertama adalah pengujian two relate sample. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya pengujian two relate sample ataupun analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif antar dua sampel yang berkorelasi. Dan pada uji two relate sample pada kali ini saya menggunakan tipe Wilcoxon. Nah, terdapat di sini suatu contoh soal dengan hipotesisnya itu ialah H0 itu tidak terdapat produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah memakai AC. Kemudian HA terdapat produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah memakai AC. Dan untuk data, nilai ataupun angka pengujiannya dapat kita lihat pada layar berikut ini, yang dimana di sini terdapat XA dan juga XB.
dengan keterangan XA itu adalah produktivitas kerja pegawai sebelum AC dipasang dan XB produktivitas kerja pegawai sesudah AC dipasang. Dengan pengambilan keputusan berdasar probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, namun jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian aplikasi SPSS pada bagian variable view. Maka dapat kita ketikkan variabel yang pertama di sini adalah XA dengan tipe numerik, kemudian width 8, decimalsnya 0, kemudian align-nya center dan juga measure-nya adalah ordinal. Kemudian yang kedua itu ada XB dengan tipenya sama numerik, kemudian width-nya 8, decimalsnya karena data yang kita gunakan tidak merupakan data decimals maka kita isi 0, kemudian align-nya center dan juga measure-nya ordinal. Nah, setelah ini selesai maka kita berpindah ke bagian data view. Nah, di bagian data view terdapat XA dan juga XB. Namun karena di sini masih kosong, kita kopikan nilai dari XA dan juga XB dari Word yang sudah kita ketik tadi. Di sini tinggal kita blok, kita copy, kemudian kita berpindah ke SPSS dan juga kita paste. Nah, di sini kan sudah terlihat nilai dari XA dan juga XB. Nah, untuk melakukan pengujian to relate sampelnya, kita akan menggunakan masuk menu Analyze. Jadi kita klik Analyze, kemudian kita klik non-parametric test, Legality dialogs, dan juga kita pilih to relate samples. Nah, di sini muncullah kotak dialogs. Kita pindahkan XA ke bagian kotak bagian kanan, yaitu ke kotak test pairs dengan masuk ke dalam variabel 1, dan XB juga kita pindahkan ke kotak bagian kanan, yaitu test pairs ke bagian variabel 2. Nah, perlu diingat karena tadi kita menggunakan tipe Wilcoxon, maka jangan lupa pada bagian test type kita centang bagian kotak Wilcoxon. Nah, setelah itu kita klik OK. Baik, setelah itu muncullah output ataupun hasil dari pengujian to relate sample dengan menggunakan tipe Wilcoxon. Nah, di sini terdapat dua tabel yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada tabel ranks dan yang kedua itu ada tabel test statistik. Ya, di sini yang pertama itu ada tabel ranks. Nah, tabel ranks di sini yang pertama ada negatif ranks atau selisih negatif antara produktivitas kerja pegawai sebelum adanya AC dipasang dengan produktivitas kerja pegawai setelah AC dipasang. Nah, di sini dapat kita lihat nilai N-nya adalah 3, kemudian nilai min rank adalah 6,17 dan nilai dari sum of ranks adalah 18,50. Nah, dari nilai tersebut dapat kita lihat adanya peningkatan ataupun penjumlahan dari nilai N menuju sampai nilai sum of ranks. Kemudian di sini yang kedua ada positif ranks atau selisih positif antara produktivitas kerja pegawai sebelum AC dipasang dengan produktivitas kerja pegawai sesudah AC dipasang. Dengan di sini nilai N-nya adalah 7, kemudian min rank-nya adalah 5,21 dan sum of ranks-nya adalah 36,50. Kemudian di sini ada TIS, yaitu kesamaan antara nilai produktivitas kerja pegawai sebelum AC dipasang dengan produktivitas kerja pegawai setelah AC dipasang. Nah, di sini nilainya itu adalah 0, yang artinya dapat dikatakan bahwasannya tidak ada nilai yang sama antara produktivitas kerja pegawai sebelum AC dipasang dengan produktivitas kerja pegawai sesudah AC dipasang. Ya, baik, lanjut saja ke bagian tabel yang berikutnya. Di sini ada tabel kedua yaitu tabel tes statistik yang dimana di sini kita berfokus pada bagian asymmetric. Di sini besar dari asymmetricnya adalah 0,358. Nah, kita ingat kembali berdasarkan pengambilan keputusan probabilitas di mana tadi dikatakan di sini bahwasannya jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Namun jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan output yang telah kita dapatkan bahwasannya terlihat bahwa pada kolom asymmetric untuk diuji dua sisi adalah sebesar 0,358. Di sini didapat probabilitasnya itu di bawah 0,05 maka H0 diterima atau AC tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian to relate sample dengan menggunakan tipe Wilcoxon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji correlate samples. Nah, perlu diketahui bahwasannya uji ini ataupun analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif antar beberapa sampel yang berkorelasi. Nah, dalam pengujian ini saya menggunakan bagian dari Friedman. Nah, adapun contoh yang dapat kita lakukan pada kesempatan ini terdapat di sini sebuah hipotesis yang dimana H0 itu ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas pegawai dan HA-nya itu ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap efektivitas pegawai. Jadi di sini terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu direktif, suportif, dan juga partisipatif. Dan kita akan menguji nilai-nilai dari ketiga kepemimpinan ini dan akan memperoleh hasil dari uji correlate sample dengan menggunakan Friedman. Nah, di sini dengan diketahui nilai alfanya itu adalah 0,05 dengan daerah kritis jika hasil signifikan itu lebih kecil ataupun kurang dari alfa yaitu 0,05 maka H0 ditolak. Nah, mungkin langsung saja kita ujikan pada penggunaan dengan menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita isi bagian variabel name, type, width, decimal, label, dan seterusnya. Di mana di sini variabel pertama itu adalah direktif dengan type numerik, kemudian width 8, decimal 0, kemudian align-nya supaya rapi kita buat center dan measure-nya adalah ordinal.
Kemudian di sini setelah direktif itu ada supportif. Nah, setelah variabel di bagian variabel view sudah kita isi semua, maka kita dapat berpindah ke bagian data view. Nah, setelah itu untuk nilai ataupun data yang harus kita isi pada bagian kolom tersebut, kolom ini kita dapat mengambilnya dari Word yang sudah kita ketikkan tadi. Maka di sini tinggal kita blok dan kita copy, kemudian kita pindahkan ke bagian SPSS tadi. Nah, setelah nilainya sudah terlihat ataupun sudah tercantum di dalam aplikasi SPSS ini pada bagian data view, maka langkah selanjutnya untuk melakukan pengujiannya itu ialah dengan menggunakan menu analyze. Kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legality dialog, dan pilih yang paling bawah yaitu clear samples. Nah, pada bagian ini telah muncul kotak dialog. Kita pindahkan semua bagian ataupun semua variabel di bagian kotak kiri yaitu directive, supportive, dan participative ke bagian kotak yang bagian kanan yaitu test variables. Seperti ini. Nah, karena pada pengujian ini kita menggunakan Friedman, tipe Friedman, maka jangan lupa dicentang pada bagian Friedman. Nah, setelah sudah dicentang dan sudah dipastikan bahwa semua variabel berpindah dari bagian kiri ke bagian kanan, yaitu test variables, maka kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK tadi, maka muncullah output ataupun hasil dari pengujian tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat dua kotak ataupun dua tabel, yaitu tabel ranks dan juga tabel tes statistik. Nah, yang pertama itu ada tabel ranks. Nah, di sini terdapat tiga variabel yang kita ujikan tadi, yaitu direktif dengan min range-nya sebesar 2,13, kemudian supportif dengan min range-nya sebesar 1,47, dan juga partisipatif dengan min range-nya sebesar 2,40. Kemudian pada tabel berikutnya tes statistik, di sini kita lihat ada n sebesar 15, artinya di sini adalah besar ataupun banyaknya jumlah data yang kita ujikan adalah berjumlah 15. Kemudian berdasarkan tadi kita lihat pada Word kita tadi di sini ada nilai alfa sebesar 0,05 dan daerah kritis di mana jika nilai signifikansi itu lebih kecil atau kurang dari alfa yang sebesar 0,05 maka H0 ditolak. Kita lihat kembali pada bagian output di sini pada nilai estimated-nya itu sebesar 0,031. Nah, karena nilai tersebut lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 maka H0 diterima. Jadi kesimpulan dari pengujian ini ialah tiga gaya kepemimpinan itu yaitu direktif, supportif, dan partisipatif mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas kerja pegawai. Mungkin hanya sekian mengenai uji candidate samples dengan Friedman. Halo semuanya, di sini saya Ikan Nadia Lingkulan akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis Haag. Nah, di sini data yang kita gunakan adalah data prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Di sini terlihat ada tiga pengelompokan jarak rumah ke kantor. Yang pertama untuk jarak rumahnya sejauh 0 sampai dengan 5 km. Kemudian yang kedua jarak rumahnya lebih dari 5 km sampai dengan 10 km. Yang ketiga lebih dari 10 km. Di sini ada data prestasinya sesuai dengan jarak rumahnya tadi. Berikutnya kita masuk ke space test. Di sini untuk variabel view kita isi di baris pertama yaitu prestasi. Kita labelin dengan prestasi terhadap jarak, kemudian measure-nya itu adalah ordinal. Yang berikutnya, yang kedua itu ada jarak, baris kedua itu ada jarak, kemudian labelnya jarak rumah ke kantor. Karena tadi datanya kita kelompokkan menjadi 3, data jaraknya, maka di sini juga kita ubah value-nya, ada 3 value. Yang pertama, value labelnya ada 3, yang pertama untuk jarak 0 sampai 5 km, yang kedua untuk jarak lebih dari 5 km sampai dengan 10 km, yang ketiga untuk jaraknya lebih dari 10 km. Kemudian kita gunakan measure-nya adalah nominal. Berikutnya kita masuk ke data view, kita isikan data-data yang sudah tersaji sebelumnya sesuai dengan barisnya, kolomnya yaitu prestasi, kita isikan dengan jaraknya menggunakan value yang tadi 1, 2, 3, kemudian prestasinya berikut. Setelah datanya terisi dengan benar, kita klik menu analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, selanjutnya pilih K-independent sample. Nah, setelah ini kita masukkan data prestasi terhadap jarak ke kotak dialog tes variable list. Kemudian jarak rumah ke kantor kita masukkan ke kotak dialog grouping variable. Nah, di sini ada define range. Kita masukkan define range tadi karena ada 3 untuk pengelompokannya, berarti minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 3. Klik continue. Di sini sudah terchecklist Kruskal-Wallis Haag-nya, kemudian klik OK. Nah,
Selanjutnya akan terlihat outputnya adalah sebagai berikut. Untuk hubungan prestasi terhadap jarak di sini terlihat bahwa jarak antara jarak rumah ke kantor sejauh 0 sampai 5 km, jumlah datanya itu ada 11, kemudian min-nya itu ada 18,68. Berikutnya untuk yang jaraknya sejauh lebih dari 5 km sampai dengan 10 km, jumlah datanya ada 12, dengan min-nya itu ada 17. Kemudian untuk jaraknya lebih dari 10 km, jumlah datanya ada 10 dengan min-nya 15,15. Dengan total keseluruhan data ada 33 data. Berikutnya pada kolom tabel tes statistik ini, kita lihat ada hasil uji Kruskal-Wallis hanya itu sebesar 0,700, yang mana ini mengikuti distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan K kurang 1, di mana 3 kurang 1, K derajat kebebasan di 2. Kemudian untuk uji Kruskal-Wallis ini kita lihat ada p-value yang paling bawah, itu sebesar 0,705, yang mana ini lebih besar daripada 0,05, maka diambil kesimpulan bahwa H0-nya diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara jarak rumah ke kantor dengan prestasi kerja pegawai. Dari data ini kita dapat tahu bahwa prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dari kantor itu sama saja dengan prestasi pegawai yang yang rumahnya dekat dengan kantor. Demikian penjelasan dari saya mengenai uji Kruskal-Wallis H. Terima kasih.